Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, Zat yang Maha Ghafur. Dialah Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat, membuat iblis menjerit, ya, yang kalau bukan karenanya tidak akan diciptakan alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan beliau, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya dapat mengikuti sunnah-sunnahnya serta kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pendidikan agama Islam, tak lupa orang-orang alim, orang-orang saleh, tiang-tiang saleh, tiang-tiang alim, yang semoga saja kita semua bisa meniru, meneladani akhlak-akhlak beliau, ilmu-ilmu beliau. Amin Allahumma amin. Saya di sini akan memberikan isi ceramah tentang prinsip-prinsip Islam. Seperti kita ketahui, di dalam Islam, ya, ada 5 prinsip, yakni yang pertama menjaga jiwa, ya, hifdun nafsi, yang kedua menjaga akal, hifdul akli, yang ketiga menjaga agama, hifdun din, yang keempat menjaga keturunan, hifdul nasli, yang kelima menjaga harta, hifdul mal. Ya, menjaga jiwa, hifdun nafsi, ya. Kenapa jiwa itu perlu dijaga? Kedudukan jiwa dalam agama mendapat perhatian yang sangat besar, ya, dan vital untuk dijaga dan dipelihara kelangsungannya, serta mencegah segala hal yang dapat mengancam atau menghilangkan jiwa atau nyawa seseorang. Bahkan sampai untuk kepentingan ini syariat membolehkan hal-hal yang sebenarnya dilarang, ya, pada saat seseorang mengalami kondisi darurat seperti orang yang tersesat di hutan, menderita kelaparan, ya, tidak menjumpai makanan apapun selain bangkai, maka dibolehkan baginya memakan daging bangkai sekedar untuk menyelamatkan nyawa. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah-kaidah fiqhiyah, ya, ad-darurati tubi'ul mahdurati. Darurat itu memperbolehkan hal-hal yang semula dilarang. Ma ubi'u lid-darurati yuqaddaru biqadarihi. Apa saja yang diperbolehkan karena darurat, maka harus dilaksanakan sekedarnya, ya. Maka agama melarang umat Islam untuk bunuh diri atau membunuh orang lain tanpa hak, ya. Dalam hal ini sangat jelas tuntunan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195, di mana Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk menjurumuskan diri mereka dalam kerusakan, contoh virus corona. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW melarang umatnya agar jangan sampai bertindak yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. La dororo wala diroro, yakni jangan sampai, ya, apalagi tertular virus corona,
atau menularkannya. Nah, yang kedua menjaga akal, hifdzul akli. Akal itu nikmat terbesar, ya, nikmat terbesar setelah kehidupan, ya. Dengan akal seseorang dapat memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang maslahat, mana yang mudarat. Dengan akal manusia bisa terbang melebihi kecepatan burung, ya. Akal ini pula dapat mengantarkan manusia menemukan kebenaran serta menjemput hidayah. Untuk tujuan inilah maka syariat mewajibkan umat Islam untuk menuntut ilmu, menganjurkan untuk banyak berpikir bagi kebaikan diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Selain itu melarang dari hal-hal yang mandorot, ya, konsumsi narkoba, minum minuman khamar, dan lain sebagainya. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga adalah hifdzuddin, menjaga agama. Agama sebagai penuntun hidup manusia agar teratur, tertib, seimbang lahir dan batin, serta mengarahkan manusia agar hidup bahagia, selamat, dan mulia dunia dan akhirat. Ya. Karena itulah syariat menetapkan berbagai tuntunan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan eksistensi agama, seperti menegakkan sholat 5 waktu sebagai tiang agama, berjihad melawan penjajah, menyebarkan dakwah Islam baik dengan lisan, bil lisan, tulisan, bil kitabah, aksi-aksi sosial, dakwah bil hal. Selain itu juga syariat melarang berbuat syirik, ya, musyrik, kufur, nifak, keluar dari Islam, murtad, kawin dengan non muslim, ya. Selain itu tidak boleh menghina Tuhan dan agama lain, karena sama saja dengan menghina Tuhan dan agama Islam. Lalu apa yang keempat? Menjaga keturunan, hifdun nasli. Keturunan ibarat separuh jiwa keberlangsungan hidup manusia yang diberi anugerah berupa naluri seksual. Dengan keturunan manusia akan dapat melanjutkan tugas kekhalifahannya untuk memakmurkan bumi dengan berbagai hal yang bermanfaat bagi sesama sesuai dengan tuntunan ilahiyah. Ya, maka menjaga keturunan menjadi perhatian penting dalam syariat Islam agar tercipta keharmonisan kehidupan sosial mulai dari lingkungan, rumah tangga, komunitas masyarakat, ya, hingga tatanan bangsa yang mendukung ketahanan sebuah negara. Untuk tujuan itu maka Islam mengatur sistem pemeliharaan keturunan berupa disyariatkannya pernikahan agar naluri seksual dapat tersalurkan secara sah dan halal. Lalu apa yang kelima? Menjaga harta, hifdzul mal. Harta merupakan wasilah perantara tercapainya berbagai keinginan hidup bahagia, juga bisa mendukung pelaksanaan ibadah. Dengan harta orang bisa membeli pakaian untuk menutup aurat, dengan harta orang bisa berhaji, dengan harta orang bisa berzakat, wakaf, sedekah, ya. Karena itulah harta harus dilindungi, ya. Ya, dan seseorang yang menjaga harta, ya, menjaga harta itu maka matinya termasuk, ya, orang yang menjaga harta itu. Karena melindungi hartanya itu maka dia tergolong mati syahid. Begitu pula orang yang sedang mencari harta, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, ketika anak mati masuk dalam kategori mati syahid. Nah, mungkin sekian dulu prinsip-prinsip Islam yang saya sampaikan di sini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, isi, cara menyampaikan, ya, maupun mungkin isi yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dikarenakan saya masih murid, saya masih talamid, saya masih belajar. Nek wonten salah nyuwun pangapuntene lan diingatkan apabila saya ada salah dalam isi penuturan kata penyampaian. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.